Ini tripnya di Jawa Tengah, Pegunungan Muria, Kabupaten Kadi, sisi utara. Nah ini Assalamualaikum sobat semuanya. Kali ini saya akan hiking di lereng Muria, tepatnya di Dusun Perigi, Desa Pelukaran, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Ini sampai pertigaan Masjid At-Taqwa. Kalau ngiri ke Dusun Sekar Gading, kita lurus ke puncak Argo Jembangan. Tanaman penduduk sini rata-rata kopi, pisang, cengkeh, alpukat, dan lain sebagainya. Ada manggis, lalu pete. Ketinggian Dusun Perigi ini sekitar 700 meter mdpl. Itulah puncak Argo Jembangan, terlihat sangat jelas dari sini. Sebelah kanan itu namanya Puncak Argo Jembangan, sebelah kiri namanya Puncak Argo Piloso. Akhirnya setelah menempuh jarak sekitar 1400 meter sampai juga di perempatan Dukuh Beji. Ini kalau ngiri ke Kweni, terus Japan Colo Muria, kalau nganan ke Pondokan Desa Bageng, lalu ke Gembong, kalau lurus ke jalur pendakian Argo Jembangan. Dari pos kamling ini kelihatan SD Pelukaran 02 di Beji. Nah, itu. Akhirnya dari pos kamling tadi dilanjutkan ke areal pendakian puncak Argo Jembangan. Jalannya ini berupa makadam batu susun rapi yang dibangun oleh swadaya penduduk secara bertahap. Ada percabangan kalau ngiri ke Sumber Manggis, ini kanan ke arah pendakian. Ini kalau yang kanan ke ladang. Dari sini Waduk Gembong mulai kelihatan, itu airnya. Nah, ini air Waduk Gembong ini. Nah, ini kota Gembongnya, ini kota kecamatan. Ketinggian sekitar 250 mdpl. Ada persimpangan jalan lagi, ambil yang lurus saja ya. Akhirnya sampai juga di kawasan Kenini. Di sini agak datar, sekitar 200 meter, dan bisa melihat puncak dengan jelas.
Kan ini berada 2,13 km dari start tadi. Ini ada percabangan. Kita lurus saja ya. Bangunan ini ke Tunggul Wulung, perkebunan Tunggul Wulung, Desa Pondokan. Ini pertemuan jalur pendakian Puncak Argojembangan dari Desa Pondokan Tunggul Wulung dengan jalur Beji Desa Pukaran. Ini dari Beji Pukaran sini, nanti bertemunya di sini ini. Sama-sama menuju Puncak Argojembangan. Ke pertigaan Kenini. Sekarang kita setelah dari pertigaan langsung disambut tanjakan yang sangat tinggi untuk menuju Bunuk Kasur. Ya, ini ada pohon besar, pohon apa namanya saya nggak tahu, ini bunganya kuning-kuning nih. Nah, itu sangat nyaman buat beristirahat nih, teduh banget, adem. Ini istirahat dulu, hampir sampai di pos Bunuk Kasur. Dari sini Telaga Gembong atau Waduk Gembong sangat jelas sekali. Waduk Gembong, Telaga Gembong. Ini Waduk Gembongnya ini. Kelihatannya airnya sudah penuh nih di bulan Desember tahun 2021 ini. Makin dekat sini. Nah, ini kampung ini namanya Kampung Pondokan atau perkebunan Tunggul Wulung atau pabrik. Akhirnya setelah menempuh jarak sekitar 3 km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam sampailah di Bunuk Kasur. Bunuk itu semacam punggung, jadi atau punggung naga bisa juga, atau kasur itu karena mungkin banyak daun-daunan yang jatuh jadi empuk kayak kasur, makanya dinamakan Bunuk Kasur. Kira-kira demikian. Kalau ada kesalahan, teman-teman yang lebih paham mohon dikoreksi. Nah, ciri dari Pegunungan Muria ini dimana-mana kalau udah sampai rimba dipenuhi oleh pohon meranak. Nah, ini namanya nih pohon meranak, hanya satu macam pohon meranak aja. Meranak itu mungkin karena suka beranak banyak, itu dinamakan meranak. Pohon meranak juga bagus untuk konservasi sumber daya air nih, makanya mari kita jaga kelestariannya supaya konservasi sumber daya air sampai ke anak cucu kita tetap lestari. Suara burung apa itu? Yang tahu kasih tahu di kolom komentar ya. Sana dengan Telaga Gembongnya tadi, tepat di tengah itu. Jadi dari pos Bunuk Kasur ini kita bisa melihat 2 buah waduk yang ada di Kecamatan Gembong ini. Sebelah kiri ini namanya Waduk Gunung Rowo ini. Nah, ini waduknya ini. Waduk Gunung Rowo. Kalau sebelah kanan ini namanya Waduk Seloromo atau Waduk Gembong. Nah, ini semuanya dibangun pada zaman kolonial Belanda ini. Jadi kalau dilihat seperti sepasang mata ini, kanan kiri ini ada 2 buah waduk ini.
bakso semajut Bengkal ini. Ini suasana Bunuk Kasur seperti ini. Jadi Bunuk itu punggung bukit, kanan kiri Bukit Naga, punggung naga ya ini. Kanan kiri jurang dalam. Sana juga jurang dalam. Tepat kita berjalan di punggung naganya atau Bunuk Kasur. Kasurnya ya ini daun-daunan yang jatuh menumpuk-numpuk jadi kasur. Ini tepat di Bunuk Kasur ini ada pertigaan kalau ngiri ke Wadungan, Semen, Toyo Kuning, Japan, Kabupaten Kudus, ke sana ke puncak ini. Untuk sementara beristirahat dulu di pertigaan Bunuk Kasur. Jadi pertigaan ini dari Masjid At-Taqwa Dusun Bergi, Desa Blokaran, berjarak sekitar 3 km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Waktu mungkin lain orang lain waktu, kalau saya 2 jam itu ya sedang nggak ngoyo, yang nggak cepat banget, biasa. Itu ada petani sedang bekerja di Bunuk Kasur. Mereka naik sepeda motor itu di sini. Kalau zaman dulu orang-orang tua semuanya pasti berjalan kaki, nggak ada naik sepeda motor. Zaman sekarang pun kalau yang orang tua kan kebanyakan nggak bisa naik sepeda motor ya tetap berjalan kaki. Atau wanita yang nggak mau naik motor ya jalan kaki. Perjalanan dilanjutkan menuju Wadungan, Semen, Garasak. Untuk selanjutnya finish di Toyo Kuning. Toyo Kuning terus masuk Desa Japan, itu masuk Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Ini jurangnya dalam banget nih. Ya, ini tempat para petani bercocok tanam ini. Ini batas akhir tanaman rakyat yang sebelah kiri ini. Kopi-kopi yang sebelah sana ini hutan rimba, dipenuhi oleh pohon merana itu. Nah, seperti bantu pokoknya. Ini ada pohon tumbang, pohon merana tumbang nih. Itu tampak di bawah itu namanya Bendungan Logung yang terletak di Kabupaten Kudus itu ya. Yuk. Ini habis menurut info dari para tetua, habis pertigaan apa itu Bunuk Kasur tadi melalui Wadungan, setelah Wadungan, Semen, terus kalau nggak salah Garasak. Ini jalannya agak rusak ini karena kemarin ada event trail itu lewat sini juga. Ini ada polis lain ini supaya para crossernya nggak sampai nyemplung jurang situ. Ya, ini ada leweh. Leweh itu sumber air yang keluar dari batu-batuan, namanya leweh ini. Ini bisa untuk air minum leweh ini. Jadi tiap leweh ini biasanya ada taman namanya Kemadoh ini. Ini jangan dipegang karena gatal banget nih Kemadoh ini. Nah, di setiap sumber-sumber air biasanya ada Kemadoh. Jadi sumber air tadi itu mungkin kalau sampai bawah jadi sungai besar karena sepanjang jalan banyak sekali leweh-leweh yang menambah debitnya. Nah, di bawah itu juga pemandangannya Waduk Gembong bagus banget tuh. Atau bisa juga disebut Waduk Siloromo.
Waduk Gembong atau Waduk Siloromo ini dibangun pada tahun 1930. Ini ada tikungan tajam. Nah itu. Turun tajam. Mulai teres banget ini. Ini ada penduduk yang berbaik hati membenakkan jalannya ini. Jadi ini juga ada leweh dengan debit yang kecil, ditambah yang dari sana tadi, nanti dicoba membentuk sungai besar. Nah ini makanya di tiap sumber itu pasti ada tuh kemadoh ini yang sangat gatal dan panas, jangan sampai disentuh ya. Dari sini terus mulai ke bawah sini, airnya tembus ke sini. Nah itu. Jadi ada longsor nih. Ini berarti kalau benar dua sungai tadi, mata air pertama dan kedua itu kalau jadi Kali Logung, ini kita sudah berada di kawasan Kabupaten Kudus. Karena di puncak Gojembangan itu ada batas Kabupaten Kudus dan Pati. Sekarang kita berada di posisi dari Masjid At-Taqwa Plokaran 3,7 kilo. Kayak pohon apa itu, pule. Ini kok ada, mungkin di sini dulu ada pos gitu mungkin. Jalannya menurun terus ini, tapi ya landai, tapi nggak ekstrem turunnya ini. Tadi dari Plokaran sampai Pondok Kasur cenderung naik terus, sekarang turun terus. Akhirnya ketemu pertigaan ini kalau ngiri ke kampung Toyo Kuning Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kalau nganan ini ke puncak Argo Jembangan, ini ternyata ke puncak Argo Jembangan via Kudus Japan. Jadi ada dua, satunya lewat Kudus, satunya lewat Pati. Yang Pati dari desa Plokaran dan desa Pondokan. Nanti ketemu di puncaknya. Ini jalur alternatif dari Kudus ini. Lanjutkan turun ke Toyo Kuning. Jalannya sudah relatif lebih besar, lebih terang, nggak
lebih terawat gitu kelihatannya. Ini juga jurang dalam banget ini, tapi penduduk sini hebat. Ini namanya sengket itu terasering. Terasering daun-daun tetap ditanami juga nih, padahal jurang dalam banget ini. Dari sini kita kembali disuguhi pemandangan yang sangat bagus banget, dimana bendungan Seloromo terlihat utuh tanpa ada halangan sama sekali ini. Ini hasil dari bendungan Seloromo ini, memanjang bentuknya ini. Nah, tepat di ujungnya ini namanya Kecamatan Gembong nih, pasar dan lain-lain di sini nih. Ini namanya Rubiah Desa Bageng ini. Kalau yang sebelah sini ini namanya Desa Bengkal. Terus maju ke sini lagi ini Kampung Beji sini nih, Beji Desa Plukaran ini. Desa teratas ini. Lalu bergeser ke kanan sini Kampung Japan namanya ini. Nah, sini Japan, Kecamatan Dayi, Kabupaten Kudus. Terus kita bergeser ke sini, kelihatan Waduk Logung di Kabupaten Kudus ini, dengan ciri khas daerah genangan airnya berbentuk huruf U. Logongnya rada dhuwur datarannya. Ini ada pohon besar lagi, tetapi tetap pohon merana ini. Dan sebelahnya pering petung atau bambu petung, itu yang sangat baik untuk konservasi sumber daya air. Pering petung itu sifatnya menyerap air kalau hujan, kalau kemarau dilepaskan pelan-pelan, dan selain itu menguatkan struktur tanah biar enggak gampang longsor. Nah, itu suara burung hutan, itu suara burung hutan. Ini seberang sana itu jalur ke Argo Piloso itu. Argo Pilosonya di sana itu, tapi terhalang daun-daunan. Suasananya nyaman banget nih.
jalannya luas, pohon-pohon merananya bikin suasana adem dan segar udaranya. Dipenuhi oleh pring petung. Sepanjang jalan masih tetap didampingi oleh pohon merana dan pring petung. Itu kayak lebar banget depan tuh. Ini menurut penduduk ini katanya ini daerah Pageran. Sebelum tadi Gotawang, terus Semen, terus Bunuk Kasur. Ini sudah masuk Pageran. Ini. Akhirnya sampai juga di puncak Pageran nih. Lumayan luas, rata dan bersih. Di sini ternyata ada bak kontrol air untuk air minum penduduk di bawah sana ini. Ini bak air penduduk di sini nih, di tanah datar nih. Jagalah kebersihan area hutan lindung dan perkebunan. Ini kayaknya dulu pernah jadi tempat istirahatnya. Dan sekarang bongkar nih di area Pageran nih. Itu suara ngosos itu tekanan air yang membesar di sini dibuang berupa udara, gelombang udara, biar tekanannya sampai bawah berkurang lagi terus gitu terus untuk membuang gelombang udara dalam air. Tampak di depan kita ini Gunung Pasar tuh, ada towernya itu lewatnya makam Sunan Muria, naik ke atas terus dari ojek-ojek itu terus saja. Ini kawasan towernya ini Gunung Pasar nih. Itu ada Gunung Pasar, Gunung Bedil, Gunung Dandugo dan macam-macam, juga perkebunan Sinom Parijoto. Sampai sini tanaman rimbanya sudah nggak ada, ini tinggal kopi, bambu, mangga, alpukat dan sebagainya. Tapi di bawah sana terdengar suara air gemericik. Ada pohon tumbang raksasa ini 2 meternya, ada 2 meteran lah ini. Sini lumayan adem, kopinya hijaunya hijau sip, bagus-bagus semua ini. Ini becek ini, nggak ada air mengalir dan dilewati trail ini. Tadi dari atas sana ketemu petikan ini, dari atas sana situ tulisannya puncak. Ini sana ke kampung Japan. Sebelah sini jurang dalam banget. Bahkan sampai juga di jalan cor-coran ini. Corannya sangat halus banget. Biasanya begini kalau hujan malah licin
karena kurang kasar. Wah biasa baik. Itu jam segini udah bunyi tuh. Biasanya bunyinya sekitar ngasar, ini sangat rajin banget ini. Jam segini udah bunyi terus nih. Ternyata mulai masuk jalan tol itu namanya kawasan Melalo. Setelah Melalo baru masuk Toyo Kuning. Entah nggak tahu apa artinya Melalo itu. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dilihat dari sini ternyata juga turunnya tinggi banget tadi. Ini hampir sama Toyo Kuning, pemandangannya itu terlihat di depan tuh Masjid Beji, di sana Masjid Perigi, dan Telaga Gembong terlihat jelas itu. Pemandangan sana itu bagus banget. Tuh kelihatannya air terjun Montal kalau nggak salah itu. Di sana ojek-ojek muria kelihatan dari sini. Di sini juga bagus banget. Guyangan camping ground ini. Bagus banget nih guyangan camping ground ini. Tapi kayaknya terbengkalai ini. Sekarat posisinya guyangan ini. Ya. View guyangan camping ground ini sana puncak Argo Piloso itu. Ada kuburannya berapa orang itu. Orang. Ini guyangan camping groundnya ini. Nah itu Pak yang sebelah kanan puncak Argo Jembangan, yang sebelah kiri puncak Argo Piloso. Jadi memang ini pemandangan di guyangan camping ground ini bagus lah. Cuma ini posisinya sekarat. Ini ada bak ini. Baknya dulu katanya guyangan, di sini ada tempat guyang atau mandi. Indahnya ini kampung guyangan Toyo Kuning ini, jeruknya dan paridornya bagus banget tuh. Assalamualaikum sobat semuanya. Kali ini saya akan hiking di lereng Muria, tepatnya di dusun Perigi, Desa Pelukaran, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Ini sampai pertigaan Masjid At-Taqwa. Kalau ngiri ke air terjun Sekar Gading, kita lurus ke puncak Argo Jembangan. Tanaman penduduk sini rata-rata kopi, pisang, cengkeh, alpukat, dan lain sebagainya. Ada manggis, lalu pete. Ketinggian dusun Perigi ini sekitar 700 meter mdpl. Itulah puncak Argo Jembangan, terlihat sangat jelas dari sini. Sebelah kanan itu namanya puncak Argo Jembangan, sebelah kiri namanya puncak Argo Piloso. Akhirnya setelah menempuh jarak sekitar 1400 meter sampai juga di perempatan Dukuh Beji. Ini kalau ngiri ke Kweni, terus Japan Colomurya, kalau nganan ke Pondokan Desa Bageng, lalu Telaga Gembong, kalau lurus ke jalur pendakian Argo Jembangan.
Dari pos kamling ini kelihatan SD Pelukaran 02 di Beji. Itu akhirnya dari pos kamling tadi dilanjutkan ke areal pendakian puncak Argo Jembangan. Jalannya ini berupa makadam batu susun rapi yang dibangun oleh swadaya penduduk secara bertahap. Ada percabangan kalau ngiri ke Sumber Manggis ini, kanan ke arah pendakian. Ini kalau yang kanan ke ladang. Dari sini Waduk Gembong mulai kelihatan, itu airnya. Nah, ini air Waduk Gembong ini. Nah, ini kota Gembongnya, ini kota kecamatan. Ketinggian sekitar 250 mdpl. Ada persimpangan jalan lagi, ambil yang lurus saja ya. Akhirnya sampai juga di kawasan Kenini. Di sini agak datar, sekitar 200 meter, dan bisa melihat puncak dengan jelas. Kenini ini berada 2,13 km dari start tadi. Ini ada percabangan, kita lurus saja ya. Bangunan ini ke Tunggul Wulung, perkebunan Tunggul Wulung, Desa Pondokan. Ini pertemuan jalur pendakian puncak Argo Jembangan dari Desa Pondokan Tunggul Wulung dengan jalur Beji Desa Pukaran. Ini dari Beji Pukaran sini, nanti bertemunya di sini ini. Sama-sama menuju puncak Argo Jembangan. Ke pertigaan Kenini. Sekarang kita setelah dari pertigaan langsung disambut tanjakan yang sangat tinggi untuk menuju Bunuk Kasur. Ya, ini ada pohon besar, pohon apa namanya nggak tahu, ini bunganya kuning-kuning nih. Nah, itu sangat nyaman buat beristirahat nih, teduh banget, adem. Bagi bos-bosku yang membutuhkan snapstrap recovery berbagai macam ukuran dan berbagai macam merek, bisa hubungi WA admin di ini, nomor ini 0897 1327 789. Yang kedua 089 606 576 789. Hal ini berguna untuk menarik mobil bos-bosku yang sedang trouble atau bos-bosku ingin menarik mobil temannya yang sedang trouble. Bagi bos-bosku yang membutuhkan ground ancor biar kalau nggak ada win point tetap bisa ngewin, bisa kontak di nomor WA berikut ini.